Selamat pagi dan terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya sebagai salah satu tim pengabdi kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun kegiatan PKM tahun ini adalah mengangkat terkait dengan pelatihan perpajakan untuk meningkatkan kompetensi pajak pada siswa SMKN 170. Tim pengabdian masyarakat tahun ini terdiri dari saya sendiri, Nyoman Trisna Herawati, kemudian ada Ibu Ari Mitriana, Pak Edi Sujana, dan juga melibatkan beberapa mahasiswa S1 Akuntansi, ada Desi Rukmana, kemudian ada Ketut Lasmini, dan juga Anye. Saya akan mulai memaparkan artikel saya, yaitu yang pertama adalah terkait dengan kompetensi pajak. Kenapa kompetensi pajak itu penting dimiliki oleh siswa, terutama siswa SMK yang memilih konsentrasi akuntansi. Hal ini disebabkan karena siswa SMK, terutama yang memilih konsentrasi akuntansi itu memiliki kompetensi inti yaitu menyusun laporan keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa perpajakan dan laporan keuangan itu merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Artinya bahwa seorang akuntan atau nanti bekerja kepada dunia usaha tidak hanya mampu menyusun laporan keuangan, tetapi juga harus mampu menganalisis dari aspek perpajakannya. Itulah kenapa kompetensi pajak itu sangat penting dimiliki oleh siswa SMK akuntansi. Selain itu, saya juga melihat bahwa kesadaran pajak itu harus ditanamkan sejak dini. Jadi dalam artian bahwa siswa-siswi SMK akuntansi nantinya adalah orang yang bergelut dalam laporan keuangan dan berikutnya memiliki keahlian atau kompetensi dalam pajak, memiliki kesadaran pajak. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan sangat signifikan pengaruhnya terhadap kesadaran pajak. Sehingga nantinya siswa-siswi SMK yang memiliki peluang sangat besar sebagai wajib pajak potensial memiliki kesadaran pajak yang cukup tinggi. Namun berdasarkan analisis situasi yang diperoleh melalui wawancara kepada guru dan dalam hal ini adalah SMKN 170 dan juga melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pembelajaran perpajakan di sekolah, menemukan beberapa permasalahan terkait pembelajaran materi pajak. Yang pertama, siswa kurang memahami materi pajak dan akuntansi pajak. Dalam hal ini mungkin karena jam pelajaran untuk mapel pajak itu memang tidak sebanyak untuk akuntansi keuangan. Kemudian guru tidak mengetahui kebaharuan peraturan perundangan mengenai pajak yang berdampak pada materi pajak yang belum up to date. Hal ini sangat dimaklumi karena peraturan perpajakan itu sangat cepat berubah seperti itu. Jadi sangat mengikuti perkembangan zaman. Nah, sehingga materi-materi perpajakan yang diberikan di sekolah SMK itu juga seharusnya update. Namun kembali guru-guru tidak terlalu memahami terhadap kebaharuan perpajakan tersebut sehingga otomatis materinya tidak update. Yang berikutnya adalah siswa kurang memahami materi pajak itu juga disebabkan karena latihan-latihan kasus yang masih kurang. Jadi guru itu lebih banyak memberikan teori terkait dengan perpajakan, sedangkan pajak itu sendiri membutuhkan praktek-praktek langsung nyata terkait dengan pengisian SPT, kemudian terkait dengan perhitungan pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan SPT itu sendiri bahwa kita ketahui bersama bahwa sekarang SPT tidak ada yang manual seperti itu. Jadi pelaporan SPT menggunakan teknologi atau secara online atau melalui e-filing. Nah, berdasarkan permasalahan inilah kegiatan PKM ini digagas sehingga tujuannya adalah memberikan seminar dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam materi perpajakan. Metode kegiatan, nah dalam tahap pertama, seperti yang disampaikan tadi bahwa yang dilakukan adalah tahap persiapan, yaitu mengadakan observasi, wawancara kepada pihak sekolah dan juga guru-guru pengampu mapel perpajakan di SMKN 170.
Yang berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini meliputi seminar update materi yang sesuai dengan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, ini adalah undang-undang perpajakan terbaru yang ada beberapa perubahan peraturan yang cukup signifikan yang harusnya diketahui oleh guru, atau dalam artian perubahan tersebut perlu diterapkan pada materi pajak di tingkat SMK. Kemudian juga kita melatihkan kasus-kasus terkait dengan aturan perpajakan baru tersebut. Nah, tahap 3 adalah evaluasi dan refleksi. Nah, dalam hal ini kita ingin mengetahui apakah terjadi peningkatan pemahaman atau tidak, yaitu dengan melalui kuisis yang kita gagas, yaitu melalui pemberian kuis yang kita gagas dengan games, yaitu dengan menggunakan kuisis. Kemudian juga kita menyebarkan kuesioner kepada peserta, yaitu guru dan murid, yaitu untuk mengetahui kebermanfaatan kegiatan yang dirasakan oleh peserta. Hasil kegiatan, nah kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 31 Mei. Untuk pelaksanaan yang pertama, yaitu dengan menggunakan media Zoom meeting. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa siswa-siswi SMKN 170 dan juga guru-guru mengikuti secara intens kegiatan seminar yang dalam hal ini adalah memberikan update materi. Seperti yang disampaikan tadi adalah penerapan Undang-Undang Harmonisasi Pajak yang diimplementasikan ke dalam materi perpajakan di SMK. Nah, untuk itu ada beberapa narasumber yang menyampaikan materi, yaitu ada Pak Putriyase, Pak Nyoman Putriyase sebagai akademisi dan juga praktisi yang memang sangat incas terhadap kebaharuan perpajakan. Jadi beliau juga merupakan konsultan pajak, sehingga nanti materi dan kasus-kasus yang diberikan nyata yang memang bisa diaplikasikan dalam praktek real di lapangan. Nah, seperti disampaikan di awal bahwa kegiatan berikutnya adalah evaluasi dan refleksi. Nah, evaluasi kita menggunakan kuis, yaitu melalui games quizzes. Hal ini juga sudah kita diskusikan dengan guru bahwa siswa sudah pernah menggunakan quizzes sehingga kita sangat mudah dan bisa melaksanakan itu. Nah, berdasarkan hasil kuisis, rata-rata skor siswa sebesar 70,5. Meskipun tidak terlalu tinggi, tetapi kita sudah menganggap bahwa ada perubahan pengetahuan gitu ya, yang semula tidak memahami adanya peraturan perpajakan terbaru dan akhirnya ada gitu. Jadi ada peningkatan terhadap konsep pajak yang kalau kita rata-ratakan sudah tergolong baik. Sedangkan dari kuesioner yang diberikan kepada peserta dan guru, terutama guru, dari rata-rata kuesionernya menyebutkan sangat bermanfaat. Jadi dalam artian bahwa materi ini bermanfaat, terutama untuk pengenalan kebaharuan materi pajak. Selain itu, guru juga dapat menggunakan latihan-latihan kasus yang diberikan kepada siswa nantinya untuk kembali mengasah kompetensi pajak. Di samping itu, sekolah SMKN 1 juga belum pernah mengikuti perlombaan-perlombaan di bidang pajak. Nah, kegiatan ini sebenarnya menginisiasi untuk melatih siswa-siswa yang memiliki minat pajak untuk bisa dilatih dan mengikuti kegiatan ajang-ajang lomba pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan PKN kita tahun ini. Sekian dan terima kasih.